Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'du. Para hadirin dan para pemirsa di mana saja berada, tak terasa waktu berjalan begitu cepat, sehingga tak terasa pula sekarang kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan akan segera meninggalkan kita. Di penghujung bulan Ramadan ini, tidak ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan selain kita bermuhasabah, selain kita merenung atas amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya. Marilah kita bermuhasabah tentang puasa kita. Marilah kita merenungi tentang puasa kita. Apakah puasa yang kita lakukan 1 bulan lamanya merupakan puasa yang berkualitas di mata Allah? Jangan-jangan puasa yang kita lakukan hanya sebatas menahan haus dan lapar. Kalau puasa 1 bulan yang kita lakukan hanya baru sebatas menahan haus dan lapar, maka menurut Imam Al-Ghazali, puasa kita termasuk puasa yang tingkatannya paling rendah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau membagi tingkatan orang yang berpuasa kepada 3 golongan. Yang pertama adalah shaumul am, artinya orang yang berpuasa hanya sebatas menahan makan, sebatas menahan minum, serta hubungan antara suami istri di siang hari. Yang kedua, shaumul khusus, yang artinya di mana orang berpuasa hanya menahan makan, minum, serta berhubungan suami istri di siang hari, kemudian seluruh panca inderanya juga berpuasa dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga, shaumul khususil khusus, yang artinya orang itu berpuasa menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, kemudian panca inderanya berpuasa dari hal-hal yang negatif, tapi hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaannya, puasa kita termasuk tingkatan puasa yang mana? Kita ingin puasa kita termasuk puasa yang berkualitas di mata Allah, dan puasa kita adalah puasa yang terbaik, sehingga kita mendapatkan predikat takwa. Karena tujuan daripada orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, marilah kita renungi bacaan Al-Quran kita. Sudah berapa kali kita khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini? Karena orang yang gemar membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan akan mendapatkan pahala. Karena tidak ada bacaan yang lebih hebat di sisi Allah dan di sisi Rasulnya selain bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran, kemudian kita resapi setiap maknanya, kemudian kita amalkan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ada beberapa kebaikan apabila kita membaca Al-Quran. Ada beberapa kebaikan yang kita dapati ketika kita gemar membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu dapat menghadirkan ketenangan kepada jiwa kita. Yang kedua, setiap huruf dalam Al-Quran ada nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Yang keempat, Al-Quran dapat memberikan kemuliaan dan mahkota kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, marilah kita gemari dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Al-Quran yang mampu membimbing hidup kita, sehingga hidup kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, marilah kita renungi qiyamul lail kita, atau sholat malam yang kita lakukan. Apakah sholat malam yang kita lakukan benar-benar sholat malam yang terbaik? Jangan-jangan sholat malam yang kita lakukan, yang kita dapati hanya capek saja, karena kita melaksanakan dan menunaikan sholat malam tidak dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita renungi sedekah kita. Kita renungi infak kita. Di bulan Ramadan sudah seberapa banyak infak dan sedekah yang kita keluarkan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala. Setiap orang yang menanamkan satu kebaikan akan Allah balas 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Marilah di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai investasi kita di akhirat nanti. Karena orang yang suka berinfak akan Allah bebaskan dari siksa kubur. Dan sedekah ataupun infak adalah ibadah yang khusus, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita keluarkan harta kita dalam rangka bersedekah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Yang lainnya hanyalah titipan yang suatu ketika nanti kalau kita sudah tidak ada akan beralih ke orang lain. Para hadirin dan para pemirsa di mana saja berada, di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikianlah tausiah singkat ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.